bentuknya tidak seperti itu. Dia pada suatu ketika dia turun gitu ya. Dia turun. Jadi ketika pada T sama dengan H, ini turun. Nah, turun, kemudian baru horizontal lagi. Jadi tidak melulu di seperha terus sampai theta hingga. Nah, oleh karena itu yang dilakukan adalah itu sama dengan fungsi dari yang seperha UT yang lurus tak hingga itu tadi, supaya dia bisa turun gimana? Yaitu dikurangi. Dikurangi oleh siapa? Dikurangi oleh UT juga gitu ya. Jadi kalau dia gini aja. Kalau dia gini, kemudian dia naik, sini katakanlah UT, katakanlah ini AUT gitu ya. Kemudian kalau dia naik, ini di BUT, berarti itu fungsinya adalah A plus B U, nggak pakai kurung. Karena ini nanti perlu dipahami ya, berguna karena untuk membaca grafik. Nanti di soal itu ada grafik, terus kalian disuruh mendefinisikan fungsinya seperti apa. Nah, karena ini naik berarti ditambah B. B ini bentuknya UT. Jadi UT itu bentuknya step gitu ya. Naik kemudian dia horizontal. Dan naiknya itu seberapa ininya tergantung dari B. Kalau ini B, naiknya sebesar B. A UT plus B, B kan juga UT, bentuknya step function ya. U, nah di sini bukan lagi T gitu ya, bukan lagi T, tetapi apa? Kalau katakanlah ini kita punya gini gitu, sini T, ini 0, ini katakanlah T0 misalkan. Nah, coba kalau perhatikan. Jadi untuk yang BUT ini mulai ketika T-nya itu sama dengan 0, bukan ketika T-nya itu bermula di T0 gitu, bukan sama dengan bukan ketika 0. Kalau ini A UT, karena kenapa UT saja? Karena bermula dari 0. Tapi kalau yang ini T-nya dia UT, BUT yang ini dia bermula dari T0, sehingga di sini rumusnya menjadi T minus T0. Nah, maksudnya bergeser fungsi itu seperti itu. Fungsi T-nya yang bergeser. Nah, ini kenapa ditambah? Karena dia naik dari sini gitu. Nah, sama dengan ini, kalau ini horizontal terus, sehingga jadinya seperha UT saja. Tetapi karena bentuknya itu dia turun, supaya dia turun diapakan? Berarti harus dikurangi. Dikurangi dengan, atau ini dikurangi dengan ya, dikurangi oleh siapa? Turunnya sebanyak berapa turunnya? Oh, sebanyak A misalkan. Turunnya kan kebetulan sebanyak seperha juga kan. Berarti minus seperha UT minus H itu tadi. Jadi T-nya turunnya itu ketika T-nya pada bermula di T sama dengan H. Jadinya bergeser seperti ini. Kemudian ini di rearrange, seperhanya keluar di dalam seperti ini. Udah jadilah seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, ini nanti ya. Nanti ini saya jelaskan. Ini saya ilustrasi aja. Nah, ini minus karena dia turun. Nah, kalau gabungan fungsi ini dan ini, kalau digambar jadilah seperti ini, sesuai dengan yang disyaratkan di soal. Nah, di mana UT adalah fungsi step satuan, untuk UT minus H adalah fungsi step satu yang digeser ke kanan sebesar H. Maka fungsi H-nya, kepotong ya, fungsi S-nya, Fs sama dengan Laplace dari Ft. Ft-nya kita masukkan, yaitu seperha Laplace. Ini seperhanya dikeluarkan karena merupakan suatu konstanta yang nggak ngefek kalau dilaplaskan. Laplace UT minus UT minus H. Jadinya seperti apa ini? 1 per H
1 per H, 1 per H, 1 per S, 1 per S juga. Nah, tahunya gimana? Ya kita laplaskan 1 per 1 gitu ya. Tadi kan berlaku sifat linear. Jadi Laplace UT. Laplace UT jadinya apa? Di tabel 3.1 bisa dilihat fungsi UT itu yang nomor 1 ya. Fungsi UT transformasi Laplace-nya adalah 1 per S. Ini, 1 per S. Kemudian untuk yang UT minus H, nah coba dicari. UT minus H tidak ada. Di tabel 3.1 tidak ada. Betul, tidak ada. Tetapi di sifat 6 itu ada. Di sifat yang ke-6. Ya inilah yang kita pakai. Jadi tadi kan kita punya bentuk dasarnya kan UT gitu ya. UT, tetapi ini UT minus H. Berarti Laplace, kalau Laplace dari ini saja dia tadi 1 per S ya. S, kalau ini apa gitu ya. Kalau Laplace dari UT itu dia 1 per S, artinya fungsi S. Kalau Laplace dari UT minus H, T minus T0 jadinya apa? Kita cari dulu yang fungsi pokoknya. Fungsi pokoknya tetap 1 per S ya. Kalau fungsi pokoknya kan 1 per S. Cuman diapakan gitu. 1 per S, kemudian di depannya dikali dengan E pangkat minus S. Minus S. S, T0. T0 itu nilai yang ini, berarti dia H. Berarti H, S. Nah, itulah jadinya. Oke, itu ya. Sudah, ini dimasukkan ke penyelesaian yang ada di sini, jadilah seperti ini. Di mana tanda minus di sini itu masih tetap ya di sini. Jadi ini itu diperoleh dari sifat translasi fungsi. Sifat translasi fungsi. Jadi fungsi pokoknya dikali dengan E pangkat ini tadi, sesuai ketentuan. Ini silakan ya, kalau ada pertanyaan langsung bisa langsung diinterupsi. Saya lanjutkan. Pak, saya mau bertanya. Untuk kalau misalkan yang tadi, yang contohnya Pak Anas tadi kan T plus H, yang jadi UT plus H itu Pak. Oh, enggak ada ya. Kalau misalkan ada yang persamaan UT plus H, itu apakah yang pangkat min HS itu jadi pangkat positif? Oke. Karena dari bentuknya, dari ketentuannya seperti ini, ketika dia positif, itu artinya apa? Kita lihat lagi. Artinya dampaknya apa kalau misalkan ada suatu bentuk, kalau ini jelas ya, ini H, dia gini, ini 1 nilainya. Kalau ada yang bentuk plus H gini, maksudnya kita lihat domainnya di daerah mana itu. Karena bergeser ke kanan ini di sini ditandai negatif, kalau di sini positif, berarti dia bergeser ke kiri. Artinya hanya di sini. Nah, apakah T di domain yang negatif itu bisa dilaplaskan? Jawabannya tidak. Jadi kalau digambar dia kayak gini. Dan ini tuh tidak bisa dilaplaskan. Artinya ya Pak ya? Ya, dia bernilai 0, tetapi itu tidak bisa. Jawabannya ya tidak bisa dilaplaskan gitu. Nantinya bahwa kesimpulannya gini, misalkan tentukan transformasi Laplace dari Ft bla bla bla, di sini kok ada UT yang di daerah ini, artinya soal ini tuh tidak bisa dikerjakan dengan transformasi Laplace. Soalnya yang salah. Ya, jadi
syaratnya Ft itu bisa dilaplaskan itu ketika T lebih besar sama dengan 0. Ketika kurang dari itu tidak bisa dilaplaskan, ya sudah tidak bisa dikerjakan gitu. Dan itu mestinya tidak muncul sih di soal sih. Jadi, Mbak, tapi ya memungkinkan ada yang bentuk seperti ini. T plus H. Kalau dia plus berarti dia kayak gini. Dia kayak gini. Ya ini enggak karena tidak bisa dilaplaskan, terus sehingga apakah bentuknya menjadi E pangkat plus HS, ya ini saya tidak tahu juga karena bahwa terjadi transformasi dari T yang bentuk kayak gini menuju E yang pangkat minus HS itu kayak gini, ini kan suatu proses transformasi Laplace. Sementara transformasi Laplace itu berlaku ketika T lebih besar sama dengan 0. Nah, ketika T kurang dari 0, apakah juga berlaku transformasi ini? Jawabannya dia tidak berlaku. Jadi apakah ini jadi positif? Rasanya tidak gitu. Itu sih Mbak, bisa menurut saya. Kayaknya soalnya tidak muncul seperti itu sih kayaknya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketujuh ya. Ini bila Fs sama dengan transformasi Laplace dari Ft ini sekali lagi selalu ditulis gitu ya, bersifat supaya lebih mudah ini tuh mana, ini mana, identitinya lebih mudah. Kalau seperti ini, maka Laplace dari T pangkat N Ft itu sama dengan minus 1 pangkat N turunan Fs ke N gitu ya. Kalau N-nya itu cuma 1 ya turunan pertama dari Fs. Kalau N-nya 2 ya turunan kedua dari Fs. N-nya 3 ya turunan ketiga dari Fs. Yang diturunkan Fs-nya loh ya, bukan Ft-nya. Kayak gini. Nah, jadi bentuknya kayak gini, tapi tetap dasar kita yang kita pegang itu bentuk dasarnya apa? Ketika bentuk dasarnya bisa kita pahami, itu insya Allah akan lebih mudah. Bentuk yang sebelum-sebelumnya tadi kan juga kita pegang di bentuk dasarnya. Ini bentuk dasarnya UT, ini bentuk dasarnya cos KT, bentuk dasarnya. Ini UT. Nah, ini bentuk dasarnya apa? Sin TUT, ini bentuk dasarnya sin TUT. Nah, dicari dulu, kita laplaskan dulu. Sin TUT itu apa? Kita lihat di tabel 3.1. Sin TUT. Ya, ada di poin kelima. Ada di poin kelima, dan nilainya, kebetulan nilai K di sini kan sama dengan 1 ya. Di soal ini kan boleh juga ditulis sin KTUT, tetapi K-nya nilainya sama dengan 1. Sehingga tidak perlu ditulis. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti Fs-nya ya sama dengan K-nya diganti 1 per S kuadrat plus K kuadrat. K-nya sama dengan 1, berarti 1 kuadrat sama dengan 1. Jadilah ini. Ada di tabel 3.1 poin yang kelima gitu ya. Sudah, bentuk dasarnya sudah selesai. Kemudian ada ketambahan T di depan ini. T sini berarti N-nya 1 saja. T-nya 1. Berarti kita masukkan sini minus 1 pangkat N, N-nya 1, ds, D per ds. Ini karena 1 ya berarti turunan pertama aja. Turunan pertama dari bentuk ini, bentuk dasar. Nah, menurunkan ini gimana? Bisa dibuat begini. Nah, kalau turunannya gimana? Misalkan ini F dengan ini, F turunan pertama, turunan apa itu namanya, berantai kalau dikalkulus itu, turunan berantai. Jadi diturunkan dulu secara overall dulu, yaitu minus 1 S kuadrat plus 1, minus 1-nya ini ditambah dikurangi 1 kan, jadinya minus 2. Kemudian karena di dalamnya ini ada lagi yang bisa diturunkan, berarti dikali dengan turunan yang ada di dalam ini. Turunan yang ada di dalam ini apa berarti? 2 dikali S. 1 turunkan 0. Dalam kurung plus 0. Nolnya nggak ditulis, nggak boleh. Nggak usah lah ya. Nah, sehingga ini menjadi minus 2S. Nah, ini pangkatnya minus berarti dia sama dengan 1 per ya.
minus 2S kali 1 per S kuadrat. Dan ini ada di sini, sudah saya tuliskan. Nah, sama juga sih di buku, cuma saya tulis tangan. Minus sama ini S. Jadi ini ada minus-minusnya, jadi jadilah kayak gini, 2S per sekian. Ya, sama kok di halaman 71 itu. Nah, itu. Jadi yang penting kita pegang dulu yang fungsi pokoknya apa. Kemudian yang ke-8, transformasi Laplace integral. Ini sekali lagi ditulis bentuk kayak gini. Nah, kalau fungsi ft-nya itu bentuknya integral gitu ya. Dia Kalau bentuknya kayak gini. Ini fungsi tau. Fungsi tau ini beda dengan t ya, tapi dia tau ini merupakan fungsi t karena diintegralkan mulai dari 0 sampai t. Ya dia sebenarnya domain t, tetapi dia ditulis tau untuk membedakan dengan t-nya karena integral 0 sampai t. Dia jadinya kayak gini. Nah, contohnya integral 0 sampai t, fungsi tau deta ini sama dengan t. Bila ini itu sama dengan t, disuruh menentukan fs-nya. Penyelesaiannya Laplace ini berarti kan sama dengan Laplace t ya, karena di dalam ini kan sama dengan t, ini udah ada keterangannya. Nah, sehingga gimana? Sehingga ya Laplace ini sama dengan Laplace t. Laplace t itu apa? Laplace t itu apa? Kita lihat di tabel 3.1. Laplace t itu sama dengan Laplace TUT. Jadi T dikali dengan UT. Laplace UT itu sama dengan 1 per S kuadrat. Inilah 1 per S kuadrat. Jadi kalau ini maksudnya penulisannya gini ya. Ini itu suku yang ke sini. Kalau yang ini suku sini. Suku kiri ini itu hasilnya adalah ini sesuai dengan ketentuan. Laplace ini sama dengan ini. Ini turun ke bawah. Kemudian ini udah sama dengan Laplace T, ya udah Laplace T sama dengan 1 per S kuadrat, sehingga Fs-nya sama dengan 1 per S. S-nya geser ke kini, udah tinggal 1 per S. Nah, kemudian sifat konvolusi. Konvolusi ini jika ada bentuk sepertinya, Fs ini sama dengan Laplace Ft, kemudian kalau Gs itu Laplace Gt, bagaimana hubungan keduanya? Ini terkait dengan di inverse nanti ya, di inverse. Sifat konvolusi sering digunakan untuk menentukan inverse transform atau kebalikan dari transformasi Laplace. Kita belum pelajari itu. Jadi barangkali ini aplikasinya nanti aja ya, tapi bisa dibaca jadi untuk kalau memiliki bentuk seperti ini, dia punya seperti ini. Ini nanti aja ketika kita di inverse. Kemudian scaling, F sama dengan L Ft, maka L F KT ya, fungsi KT, sini ada K-nya, berarti K-nya ini bisa keluar, dan keluarnya itu tidak keluar begitu saja, tapi keluar dipangkatkan -1, kemudian F-nya di sini fungsinya bukan menjadi S, tapi S per K. Ya, kayak gini lah, diikutin saja nanti kalau di sini katakanlah Ft berapa gitu ya, misalkan. Ada contohnya nggak sih, scaling? Udah ada. Nanti aja langsung di soal aja nggak apa. Scaling kayak gini intinya. Kalau ini misalkan Ft, kalau di sini misalkan 10T gitu di dalamnya, ya berarti ya di depan berarti 1/10 F S per 10 gitu jadinya. Kemudian teorema nilai awal, kalau ini jarang dipakai nih, mungkin untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini, maka ketika ini mendekati 0, T mendekati 0 sama dengan limit S kali Fs, S mendekati tanggen. Contohnya hitung harga awal Fs suatu fungsi yang mempunyai transformasi Laplace berikut. Ini penyelesaiannya. Nah, Ft ini kayaknya juga terkait dengan T inverse ya. Kita kan berarti disuruh mencari nilai Ft-nya ketika 0. Dan teorema akhir juga seperti ini, kan diikutin saja. Kayaknya untuk soal-soal kayaknya jarang dipakai.
Nah, itu sih sifat-sifatnya gitu. Sifatnya. Silakan dari kalian ada tanggapan dulu, ada diskusi. Nah, kalau tidak ada, untuk membiasakan ya dengan sifat-sifat yang macam-macam itu tadi, coba silakan dibuka latihan, ya terutama nomor 1 itu ya. Nomor 1, atau boleh kita kerjakan bareng-bareng dulu. Coba sembari diskusi ya. Ini soal nomor 1. Nomor 1, apa dulu? Nomor 1A dulu. Jadi FT berarti kan Fs sama dengan Laplace satu plus T ya berarti. Itu plus T gini ya. Boleh juga kalau menurut penulisannya seperti ini. Nah, silakan dari tabel gimana? Coba Laplace dari 1 UT apa? Tabel 3/1 supaya familiar ya. Laplace dari 1 UT adalah seperti ini kalau perlu saya tulis seperti ini, saya jabarkan ya. Karena ini kan sifat linear. Jadi Laplace-nya bisa masing-masing suku. Ya, yang ini seperti betul ya, seperti S. Kemudian TUT per S kuadrat. Nah, sudah ini jawabannya. Kalau ingin diringkas begini. Oke, kalau enggak juga enggak apa. Ini itu yang A. Kemudian yang B. Nah, ini kalau bentuk seperti ini ada T di depan, ini berarti kayak apa tadi? Translasi apa ya. Nanti dilihat setiap ada soal, kita lihat pokoknya dulu. Pokoknya adalah cos omega T. Jadi kita cari dulu Laplace dari cos omega T. Apa? Cos omega T UT. UT-nya bisa ditulis, bisa enggak? Ada di poin 6 ya. Di poin 6. Apa jadinya? Cos omega T. Ada di poin 6 itu, tabel 3T1. Jadinya adalah S per ya S kuadrat. S per S kuadrat plus omega kuadrat. Oke, omega kuadrat. Ya, jadi di tabel itu K-nya diganti dengan omega sesuai dengan jadwal. Oke, ini rumus pokoknya sudah ada. Fungsi pokoknya sudah kita ketahui hasil Laplace. Kemudian karena ini ada di dalam, di sini ada T-nya, kita buka sifat-sifatnya. Yang di depan fungsi T itu ada T-nya gitu ya. Cos T ada T-nya, mana ini? Translasi transformasi bukan. Translasi fungsi bukan. Translasi fungsi itu yang T-nya bergeser itu tadi, ini T-nya tidak bergeser. Tetapi yang mana? Ya, si poin yang ke-7 itu ya. Yang Tn, ini loh. Ini. Ya, ini kan T-nya ada di depan. Ada di depan dari fungsi utamanya. Ya udah, kita berlakukan itu. Coba sambil dibuka. Poin yang ke-7 jadinya sama dengan
aja nih. N-nya 1 ya nilainya ya. Dalam kurung minus 1 pangkat 1 D per DS. N-nya itu 1. Ini adalah Fs. Nah, gimana ini? Oke, inilah hasilnya. Inilah cara menyelesaikan ini. Boleh U per V, ini boleh juga ini U per V. Atau U dikali V boleh juga. Gimana menyelesaikannya? Saya terbiasa dengan U kali V ya, jadi saya buat S per ini U, ini V. Turunnya U kali V apa? U aksen V plus V aksen U. Nah, U aksen apa? S ini diturunkan terhadap S ya. S diturunkan terhadap S apa? 1. 1 dikali V. V ini tetap berarti S kuadrat plus omega kuadrat pangkat minus 1 terus plus V aksen. Nah ini diturunkan terhadap S. Berarti gimana tadi seperti di depan ya. Jadi ini minus, saya kasih kurung, ini taruh ke depan, minus 1 dikali dengan yang ada di dalam tulis lengkap. Ini turunan berantai. Nah, ini yang di pangkatnya minus 1 lagi, tadi minus 2. Kemudian yang ada di dalam ini ternyata ada yang bisa diturunkan ya. Berarti menjadi ini 2S. 2S. Kalau omega ini kan suatu konstanta, diturunkan terhadap S dia 0. Nah, ini baru V aksen. V aksen nilainya ini. Dikali dengan U. Oke, U-nya kebetulan cuma S. Udah jadinya apa lagi? Jadi di sini 1 per S kuadrat plus omega kuadrat minus 2S kuadrat per S kuadrat plus omega kuadrat pangkat. Nah ini jadinya, kalau ingin mau dikeluarkan bisa juga. Yang mau dikeluarkan 1 per S 1 minus nah inilah jadinya. Sehingga kalau ini saya lanjutkan sini ya, nanti Laplace minus 1 minus. Atau mungkin nggak usah pakai ini lah ya, nggak usah, tetap pakai ini aja, tambah repot, nggak terlalu urgent juga kalau dibuat seperti ini. Jadi minus nah inilah jawabannya yang B. Oke, paham ya? Dan yang C perlu apa lagi dia? Sifat apa lagi? Aja kita laplaskan yang fungsi utamanya cos omega T dari tabel 3.1
Nah, poin 6 lagi. Jadinya adalah S kuadrat. Ini biasanya kalau Laplace ini ada di kurung kurawal gitu ya, selalu ada gitu ya. Nah, jadinya ini coba kalau ini fungsi apa ini? Poin keberapa? T-nya digeser sejauh theta. Poin ke-6 ya, translasi fungsi. T digeser sejauh theta. Jadi ini jadinya kita tulis dulu itu di halaman 69 itu. Kalau itu digeser sejauh T0, kalau ini digeser sejauh theta, sehingga E pangkat minus, kalau digeser ke T0 dia T0, kalau ini digeser theta berarti ini minus theta S, terus dikali dengan fungsi S. Nah, fungsi S-nya apa? Nah, ini jawabannya, yang C-nya. Itu C. Oke, terbayang ya? Jelas seharusnya tidak ada masalah, cuman ini lebih ke untuk memfamiliarkan penggunaan tabel itu, karena transformasi Laplace ini kan sebenarnya digunakan untuk mendukung penyelesaian persamaan diferensial gitu. Kalau yang sebelumnya kan kita kenal PD linier, PD homogen, PD dapat dipisah variabelnya, PD eksak, PD bentuk AX plus BY plus C dan seterusnya itu, dan PD apalagi ya macam-macam. Itu salah satu penyelesaiannya, kalau bentuknya seperti itu bisa disesuaikan dengan itu. Kalau suatu saat kita bisa memanfaatkan Laplace ini untuk menyelesaikan persamaan diferensialnya gitu. Oleh karena itu ini dikenalkan dengan Laplace dulu. Setelah itu baru di nomor 3 dan nomor 5 itu baru penyelesaiannya gitu. Baru penyelesaian suatu masalah atau suatu persamaan. Ya. Selain fungsi T itu ada fungsi TUT. Kalau TUT itu miring ya. Sini bagus. TUT. Jadi ini sembari saya siapkan, coba yang nomor 1 bisa dilanjutkan. Tadi Mas siapa itu mendengarkan saya, nggak apa-apa. Sambil nyetel lagu nggak apa-apa, yang penting bisa dipahami. 1 DE F. Coba ini yang adanya. 1 D, coba dikerjakan di sekarang. Sembari saya siapkan untuk yang coba transform, yang inverse-nya. 1 D G satu D E
Coba ini dicoret-coret sebentar di kertas kalian, setelah kita diskusikan. Itu untuk memfamiliarkan penggunaan tabel ya, tabel 3.1. Silakan. Baru saya siapkan absensinya.